Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi toko retail. Nah, sebelumnya saya sudah buat aplikasi toko retail ini, sudah berbasiskan persediaan ya, sudah termasuk mencatat persediaannya. Jadi cara mencatatnya ini ada setting ya, ada 4 submenu, master customer, kita input customer siapa saja, master supplier. Nah, ini kita bisa tambahkan input supplier kedua misalnya toko eh, grosir gitu ya, karena supplier ya, Abadi gitu ya misalnya. Dan seterusnya ya. Master barangnya, ini barang yang kita jual di toko kita input di sini, termasuk di sini kita tuliskan eh, ini persediaannya kalau tidak salah, di akun berapa gitu ya. Nah, nanti COGS-nya akun berapa kita pilih juga di sini. Nah, kemudian juga termasuk COGS-nya kita beli itu di harga berapa ya dari supplier tadi ya. Itu menjadi sama harga beli dan harga pokoknya. Kemudian harga jualnya nanti berapa. Meskipun nanti di transaksi bisa diubah lagi ya. Jadi kalau kita tambahkan tinggal tulis saja di sini eh, persediaan yang berikutnya itu ya. Kemudian ini chart of account-nya. Chart of account ini mau ditampilkan tidak satu-satu begini, bisa juga ya. Jadi ditampilkannya misalnya menjadi, saya masuk ke home. Nah, cuma memang kalau yang sudah saya share nggak bisa diubah-ubah ya. Kalau di sini saya masih bisa ubah-ubah. Nah, continuous form itu ya. Nah, jadi bisa kita buat tampilannya menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Tapi sama sebetulnya ini next ke sini ya, nextnya ke bawah ya. Customer atau sebenarnya bisa jadi datasheet ya yang seperti, nah, supplier ini bisa dibuat seperti ini. Satu-satu ini dibuat ya satu-satu. Kalau ini bisa langsung lihat lima-limanya. Baik, kemudian jurnalnya. Nah, ini jurnal umum ya. Jadi misalnya saldo awal kita bisa masukkan di jurnal umum ini sebagai saldo awal. Ya, ini saya sudah masukin sebetulnya data yang pertamanya tadi mau saya konversi ke sini. Ini saldo awalnya kas kecil, kemudian kas bank ya, kemudian bank BCA dan seterusnya ya. Kemudian kreditnya ada utang usaha, ada modal saham ya, dan seterusnya. Ini diinput di sini. Kemudian untuk transaksi pembelian, pada saat terjadi transaksi, selain di jurnal umum, kalau khusus pembelian, itu kan dia mengidentifikasi barang ya. Jadi kita pilih barang di sini. Jadi kalau yang berikutnya ini pembelian pertama ya, pakai S101. Berikutnya pembelian kedua, ini B002 ya. Kita masih beli di toko Abadi gitu ya. Pembelian 03 kita masih beli di toko Abadi, kita bisa tambahkan. Pembelian 04, pembelian 05 yang belum misalnya kita tambah B005 gitu ya. Tanggal belinya misalnya sebelumnya tanggal berapa? 18 Juli ya. B004, B05 berarti kira-kira misalnya masih bulan Juli ya, 20 gitu ya. Nah, kode supplier bisa kita tambah yang toko grosir yang kita tambahkan tadi. Ini nanti keluar toko grosir Abadi, uh, akunnya bisa dimasukkan. Uh, ini yang kepala 5. Nah, ini kan ada pembelian. Pembelian 500, 200 ya. 500, 200. Jadi kita tulisnya di jurnal pembelian yang paling bawah, yang paling akhir ya. Tulis akun 500, 200 ya. Misalnya seperti itu. Kode barangnya misalnya kita beli juga roti Bagelen ini ya. Nah, ada masih salah sedikit. Jumlahnya
dua misalnya ya. Nah kalau kita tulis dua ini otomatis 2 kali 15.000 sama dengan 30.000 terisi ke kanannya. Nah, gitu ya. Jadi kreditnya adalah 30.000 ya karena sudah. Nah, kemudian ada barang masuk kita tulis dua ya. Ini kaitannya nanti ke inventorinya ya. Jadi ini sudah termasuk inventory. Nanti inventory Roti Begelen Ardan akan bertambah. Gitu. Terus misalnya A10 potato kita beli juga dari sini. Nggak apa-apa, N ya. Misalnya kita tulis 3 kali 12.000 kan harusnya 36. Klik 36 masuk ya. Kita tambahkan udah dua pembelian ini. Itu kemudian kalau dijual nanti kita tulis penjualannya di sini ya. Nah, kode customernya siapa yang membeli ya. Nah, jadi nanti kita tulis di sini akan timbul piutang. Karena ini defaultnya kita tulis sebagai piutang pada penjualan. Itu ya. Eh, apa namanya kode barangnya kita pilih dari sini ya. Yang kita jual itu barang yang mana ya. Nanti otomatis ke kanan ya sama kita tulis berapa jumlahnya, harganya bisa diganti ya atau bisa sama seperti di kode barang kita eh, pertama harus cek dulu master barang ini ya. Master barang ini kan tadi saya sudah bilang harga belinya kalau berubah nanti bisa dirubah di sini sebetulnya. Jadi pas jurnal penjualan kita eh, apa namanya bisa kalau harganya berubah gitu ya bisa sudah mengganti dengan yang baru gitu ya. Jadi kita tulis dua harganya 3.500 dari tabel barang gitu ya itu akan dapat kondebet 7.000 seperti yang tadi. Nah kemudian ini ada eh, apa namanya out dua gitu ya. Jadi makanya nanti ini akan mengupdate eh, laporan ya laporan barang. Kemudian yang pembelian tadi kalau dilunasi masukannya di sini pom pelunasan utang ya. Jadi mau melunasi yang mana? Jadi ini beli sudah dari toko abadi, dari toko grosir ya. Jadi nanti kalau kita mau melunasi pilih kemudian klik bayar. Gitu ya. Pelunasan piutang juga sama ya. Dari pelanggan tadi kan kita bilang berpiutang dulu. Nanti kalau mau dilunasi kita pilih pelanggan mana yang akan membayar. Gitu ya. Nah, demikian. Eh, Nanti laporannya pertama laporan cat out of account, ya, laporan buku besar. Nah ini persediaannya, mutasinya yang tadi Aqua itu dibeli kapan masuk ya, keluar kapan ini ya, dibeli dari. Nah ini sisa berapa? 9.000 ya secara rupiah dan secara kuantitas 3. Teh kotak juga sama beli masuk 3 keluar 21 ya. Jadi habis 00 dan seterusnya. Itu laporan persediaannya. Nah, kemudian laporan laba ruginya ini disatukan ekuitas langsung di 425 atau awal. Nah, pendapatan minus harga bebannya eh, menghasilkan rugi 23.000 ya. Jadi ekuitas ditambah 23.000 menjadi 425.023. Ini akan masuk ke neraca 475.162.500 ekuitasnya sudah ekuitas dari laporan sebelumnya. Demikian. Nah, ternyata kemudian saya dapatkan bahwa yang akan menggunakan ini aplikasi ini sudah mempunyai catatan seperti ini ya. Ini ada saldo awal katanya baru beroperasi sepertinya ya bulan Desember 2023. Kemudian jurnal umumnya di sini ya. Ada beberapa sudah diidentifikasi ada pembelian, ada penjualan ya. Ini bisa diurut berdasarkan jenis yang sama transaksi atau bisa berdasarkan tanggal. Dan apa namanya sudah ada jurnal-jurnalnya ini. Dan saya lihat ada pajaknya gitu ya. Nah ini saya coba masukkan. Nah tadinya saya pikir ini langsung bisa dipakai. Ternyata di sini tidak mencatat persediaan gitu ya.
Jadi aplikasi ini saya coba otak-atik lagi. Dan dapatlah yang baru ini ya. Yang baru ini aplikasinya saya buka, open, oke no barang. Nah ini nanti yang akan didapatkan oleh toko tersebut. Jadi sama master customer, cuma tadi master supplier, master barangnya ini jadi tidak ada ya. Saya pakai saja si suppliernya, nama suppliernya gitu. Cat of account-nya sudah saya masukkan ya, lengkap ya. Nah, jurnalnya jadi form jurnal umum. Ini pertama jurnal awal ya, 1 Januari 2024 sudah saya masukkan yang di debit kasket ini 1100 ada nama akunnya, jumlahnya, kemudian yang kredit apa akunnya, namanya apa dan jumlahnya berapa dan data transaksinya jenisnya apa gitu ya. Kemudian saya belum melanjutkan ini baru satu aja. Yang pembeliannya saya sudah coba masukkan ya. Jadi eh, yang pembeliannya tapi kan tidak ada data barangnya ya. Jadi ini beli dari Dwi Asri ya nanti pas kita jual barang-barang dari dengan nama Dwi Asri juga itu. Dengan Dwi Asri juga. Nah, itu ya. Nah, kita coba input lah yang dari data ini. Ya, ini saya coba masukkan jurnal umum ini kan yang belum ya. Saldo awal sudah di yang jurnal pertama. Nah, sekarang pembelian yang ini kan sudah nih. 7197 ini ya. Nilainya 79988 ya. Tapi ini nanti nah ini saya sudah buat otomatis ya. Apa namanya? 7988 itu pembelian yang kita terimanya berapa itu ya. 7197 ya. Kan sesuai dengan di sini nih ada rumusnya. Nah, ini kan eh, nilai jualnya dibagi 1,11. PPN-nya ini dikali 11%. Itu. Ini saya terapkan rumus tersebut di sini di Excel di aksesnya. Jadi eh, ini langsung apa namanya dapat dua akun di debit dan satu akun di kredit ya. Seperti ini. Dua akun di debit, satu akun di kredit dan nilainya sudah otomatis ya. Jadi misalnya pembelian kedua kita coba input ya. Pembelian kedua nilainya kan 5044950 ya. Saya udah belum input kayaknya. Nah, belum kan? Jadi pembelian pertama B01 ya. Nah, pembelian kedua yang ininya kode supplier udah saya masukkan ya. Ini kan Anugrah Dwi Medika ya misalnya. Jadi saya klik B02. Ini bisa otomatis juga tapi belum. Ini tanggalnya kita tulis tanggal berapa? 8 Januari ya. Jadi pilih pindah ke Januari 8 Januari 2024 ya. Nah, kode suppliernya kita pilih PT Anugrah ini. Anugrah Argon Medika. Alamatnya silakan diisi. Nomor buktinya bisa kita pakai yang benar di sini. Kita nggak tahu masuk nggak ini nomor buktinya panjang begini. Tidak masuk ya. Jadi yang satunya aja. Nggak masuk. Nah, ini tinggal kode barangnya. Tadi saya bilang harusnya barang ya. Tapi karena ini tidak ada, sudah saya kotak-katik. Ini langsung dipilih aja si Anugrah. Barang Anugrah lah ya. Dari PT Anugrah. Tahu barangnya apa ya. Nah, kita tulis ini harga jualnya itu kan 504.950 ya. Kita tulis yang itu aja. 5044 maaf 5044.950 ya. Ini otomatis akun debitnya sudah ada ya. Debitnya berapa kita otomatis. Nah, ini yang DPP-nya 4545.000 kan sama ya. Kemudian pajaknya 117
Mana? Kok beda ya? Oh, ini 499.950 benar ya. Yang debit ini ya. Nah, kreditnya adalah sebesar ini nggak kelihatan. Kredit 5.044 ya. Jadi 5.044 ini tambahan dari 4.545 tambah 49.950 ya. 4.545 tambah 49.950. Jadi sudah tidak harus kita hitung lagi gitu ya. Otomatis bisa nah ini jumlah ini harus sama kan 5044950 itu sama dengan 4545 sama 49950 jumlahnya ada di sini nih jumlah debit ini tambah debit ini 5404490 kan kita cek oh sama ini udah berarti aman. Apa namanya ini kita benar cuma memang nanti ada yang non PKP ini ya nah yang non PKP ini ya ini diketik ulang aja semuanya akunnya tetap sama tapi nilainya tidak perlu ngambil yang sudah otomatis ini ya. Jadi mungkin sebetulnya ke depannya bisa saya kasih pilihan ini PKP atau bukan PKP. Kalau PKP nanti otomatis terisi angkanya, kalau bukan PKP tidak terisi ya. Kita ambil angka aslinya, angka penjualannya. Itu ini untuk transaksi pembelian. Kemudian untuk transaksi penjualan sama sebetulnya. Transaksi penjualan kita lihat di bawah. Nah, mulai dari jualan ini kan ya. Ya, ini. Jadi penjualan pertama ini ya sudah saya masukkan. Nah, cuma memang menjual apa? Menjual apa harusnya menjual barang ya. Tapi di sini saya ambil aja sebarang aja ya. Ini karena pakai aplikasi yang untuk ada barangnya. Ini tidak diabaikan saja isinya bisa ya. Ini mungkin nanti barangnya apa ini saya hapus saja. Saya tidak tampilkan. Atau bisa saya tidak tampilkan sekarang? Nggak bisa. Bisa klik kanan biasanya. Baik ya, jadi ini nanti kalau saya masukkan yang ketiga misalnya, udah ya, sampai tiga, itu juga sudah otomatis ya, akun debit, akun kreditnya mana saja. Itu nanti pelunasan utang juga sama ya, jadi kita mau melunasi utang dari pembelian yang mana, kita pilih di sini, kemudian kita klik bayar di situ. Pelunasan utang juga sama, yang tadi kita jual-jual itu kan masih kita anggap secara kredit gitu ya. Nah, itu nanti yang akan membayar kita bayar kita pilih dari sini. Kemudian kita tulis bayar. Nanti kalau sudah dibayar di sininya hilang, tidak akan muncul ya. Jadi sudah geser. Yang akan dibayar yang kita pilih di sini. Nah, nanti laporannya kira-kira ada eh, buku besar gitu ya. Saya buka saja. Nah, buku besar, neraca lajur. Gitu. Nah, kalau sudah ditutup ini, kalau mau diekspor bisa ada klik ekspor. Nah, nanti terbuka Excel ya. Nah ini hasil ekspor kalau mau diotak-atik lagi di Excel, ya, ini bisa dibandingkan dengan catatan ini nanti, catatan manual. Nah ini udah ada saldo awal ya, pembelian tadi yang sudah saya input-input, penjualan ya, pembelian lagi kan, tambahan ya. Nah ini silakan dilanjutkan ya, nanti akan sama dengan jurnal umum yang ada di sini. Ya, tinggal apa namanya, disesuaikan aja formatnya. Nah udah. Nah, ini tinggal ditutup lagi saja kalau sudah. Atau kalau tidak perlu di ekspor ya langsung tutup. Laporan laba ruginya. Maaf. Nah, ini laporan laba ruginya ya. Rugi laba 17 juta itu ya dari penjualan dikurang pembelian ini ya. Nah, ini sebetulnya ada satu lagi ini karena kemarin saya satukan laporan laba ruginya. Ada laporan perubahan modal ya. Jadi laporan perubahan modal ini nanti saya tambahkan di sini satu. Jadi nanti akan bertambah laba rugi ke modal awal
Nah, hasilnya masuk ke neraca. Nah, neracanya harus seimbang kan ya. Nah, ini agak lama ini. Nah, ini. Aset lancar tambah aset tetap 509,038,803. Kemudian ekuitas dan kewajiban sebesar ini harusnya kewajiban dulu baru ekuitas ya. Ini nanti termasuk yang akan saya ubah. Itu 509,038,803. Baik, ini sudah harusnya akan sama dengan yang dibuat di Excel ya. Kalau sudah seluruhnya di jurnal dimasukkan melalui, nah kalau yang eh, pokoknya jurnal itu kalau dia pembelian, penjualan, yang piutang, hutang ya, dan pembayaran utang, piutang pakai yang empat ini. Selain itu udah masuk di jurnal umum. Semua jurnal akan pakai akun apapun atau jenis jurnal apapun bisa menggunakan form jurnal umum ini. Baik, demikian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.